Dita, Leni, Rafia, dengerin nih sarapan. Dita, Leni, Rafia. Ayo sarapan sih. Loh, Leni kok calon roto adiknya ning di adikmu si Leni. Oh iya. Endi to ning di? Stogo, coba galak iki jek isuk iki. Tapi iki lho, endi ndak diundang? Wis, tak undang. Leni, ndang rene wis jam 7 lho iki lho. Cak dorak sarapan malah. Oh, dienteni sing liyane lho, wis ket mau. Rak ndang rene. Mes sarapan apa ora? Beh, ngopi gawe adikmu sik kok. Ah. Jadi selesai ini. Ayo makan dong, setelah sini. Ayo Bu makan sih, Bu. Ayo makan. Betul, jadi rasa dari sarapan. Ya, sangu. Pas dulu bapakmu kono sangu. Ayo ndang cepetan. Sesuk ki nek do makan. Saya kalau aku gak maem. Sangu sekolahnya sing pinter ya, ben jadi wong sukses. Ayo Pak, dapat. Iya. Makan. Nopo to, Pak? Kok mangan nih sampai watuk-watuk. Hati-hati to mangane. Kamu kenapa toh Gus? Itu loh jamunya diminum biar seger. Ibu ki apa to? Oh, Mas Agus ki loro iki lho, kok kon ngombe jamu terus Loh, kamu kok dijamin malah Wis to, Bu. ngeyel. Aku gak apa-apa, Bu. Aman, iki paling mau kecapean kok ngibar kudanan kok. ya Allah to, Mas. Biasaan nih lho, ayo berobat wae. Ora usah berobat. Diminum jamunya wae iki lho. Ibu ki lho, Aku jaluk dikeroki wae paling sembuh. berobat wae, berobat. Keroki wae kok paling sembuh. Seger-seger. Ayo. Cahayu Rene iki lho. Aku dodol iwak Mas ganteng. Mas gagah Rene lho, iki lho iwake asli teko laut. Bojoku dhewe sing ngepek. Iya, Bu, regane tak murahi wis, regane tak murahi. Kok cek sepisan. Ayo Rene. Sepi ra kowe. Kok ya wis sepi ya, Mas. Aku sing dodol. Dan ini aku yo bingung ya. Aku yo bingung. Apa jenenge bojoku kok Mas aku sih lho. Wis loro ana semua. Ora mari-mari mosok koyo watuk tapi iki jelas. Aku ora ngerti lorone apa. Oh, wong ora gelem jarene ribet. Mas Agus ki bocah ora gelem ribet. Jadi jaluk dikeroki wae, Mbak. Supaya ngono ku mah kayak dulurku iku jane loro ora gelem dijak berobat. Kamu kok saiki ya? Bulan. Ya iso aja. Ya medeni lah sapa sing njiko iki iwak kok ono sing aku mangane piye? Mbak iwak sing kepiting ya. Aku cahayu iwak sing segar. Mau berapa? Sekilo. Ya Mbak ya, aku tak ngobrolin di sini.
Bapak, nopo minta tolong yo. Malah tuh sampai kayak ngono lho. Ya Allah, nanti ketengan lho, Pak. Bapak ini ngopo? Rabu bapak rapopo. Rak apa piye ya Allah, Pak ya Pak. Pisan iki wae Pak manut Ibu ya Pak ya. Ning puskesmas ya Pak berobat. Yuk. Ayo. Manut ibu wae lah. Carikan BPJS bapak yang bapak tak siap-siap sih. Ya wes tak pesen ke Gojek bariki ya Pak ya. Ya. Yo wis tinggo tau jakete Bapak. Yo wis yo. Bapak. Yo ono pikiran. Motor ke Pak Mas Agus lho Pak ning puskesmas. Waktu nanti ketemu Bapak. Alah, kuning puskesmas. Numpak opo? Pas pesen iki ojek Bapak. Yo wes hati-hati. Ya wis Bapak mundur dhisik ya titip omah nggih Bapak. Nggih, Nggih Pak, pamit riyen Pak. nggih, hati. Pak. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Pagi dong. Koset Bapak. Enggak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Bapak. Makasih Silakan. Pak. Iya. Baik, ada keluhan apa ya Bapak dan Ibu? Saya ini Bu, saya ini batuk-batuk udah sebulan nggak sembuh-sembuh. Terus juga kemarin tuh saya batuk udah keluar darahnya. Baik Bapak, gimana kalau saya coba periksa dulu ya Pak? Sebenarnya ini batuknya ini udah parah dan kami menyarankan untuk segera dirujuk ke rumah sakit saja, begitu. Dok, ini bisa nggak usah dibawa ke rumah sakit aja nggak sih Dok? Saya dikasih obat aja gitu. Soalnya kan ini juga paling batuk biasa doang. Apa namanya, besok juga sembuh kalau minum obat Dok. Udah toh Pak, ikut dokternya aja ke rumah sakit sekalian. Tidak usah toh Bu, soalnya rumah sakit yo jauh. Kita mau naik apa ke sana? Udah dokter buatin surat rujukan rumah sakit aja. Baik Ibu, nanti saya buatkan surat rujukannya dulu ya. Sekalian saya buatkan resep obatnya dan nanti resep obatnya bisa diambil di bagian farmasi. Kemudian untuk Bapak ini nanti kan karena Bapak sekarang kondisi lagi batuk-batuk ya Pak, dan sebaiknya Bapak nanti bisa pakai masker agar tidak menularkan kepada keluarga terdekat Bapak, seperti itu. Iya baik Dok, siap Dok. Baik, terima kasih ya Bu dokter. Iya Ibu, Bapak, terima kasih. Dan ini surat rujukannya ya. Bisa segera ke ruang farmasi saja. Mbak Win, kau ngerti ora? Apa? Masuk mau bengi ya cari bojoku. Pak Agus ki wingi batuk berdarah. Kayak penyakit apa ku ya Mbak Win? Apa iya? Wong mau isi mangkat golek iwak. Alah mau lho kandhani kok mau lho kuwi ning ndi ning puskesmas karo bojone. Ojo-ojo penyakit berbahaya ki, parah. Aku yang mikirnya kalau ngono kok Mbak, aku yang mikirnya penyakit bahaya. Monggo Bu Sis. Nggih, saking pundi niku, Bu? Motor ke Bapak ning puskesmas. Elah, sakit napa Bapak? Wis watuk-watuk semua nih. Oh, dirujuk mawon harus mikir. Nggih, dirujuk mawon, Bu. Nggih, kok kalau 7M. Nggih, monggo, Bu. Hati-hati nggih. Yo kan Mbak Win, kandhani kok memang penyakit bahaya kuwi. Berarti wong wis wulan lho. Hati anake dhewe pokoknya sampai jadi keluargane tak aku sik ya, Mbak. Pokoknya dijagani keluargane ya, Mbak ya. Aku yang ngerti kandhani nak alhamdulillah. Liuti aku ngerti aku. Mas ya tuli dokter tuh ngombeni obat sing lajin. Mas mau tilak Bapak langsung diombe iki banyu putih. Sing sregep ya Pak ya ngomong kok kadang mari kok nek misale mari kok ditubas bakso ya. Nek misale mari kok dhewe ning rumah sakit wae kok dirujuk ning rumah sakit. Tapi mudah-mudahan ndang mari ya Allah. Amin. Neng rumah sakit Cilarang. Gendi kowe ning jamu sing mbokmu wae. Sesuk mari mesti. Ya apa to Bapak wong Mas Agus ki lho. Lorone wis parah Bapak. Wis watuk-watuk wis ana pirang-pirang tahun lho Bapak kula dhewe watuk mari. Lah kowe iki yo meh numpak opo? Rumah sakit ki yo ado, ra ada sing ngeterke. Tidak apa-apa ya rumah sakitnya gratis kok monggo BPJS kok ono Gojek. Wong ora apa-apa to Ibu, wis ora usah melu campur lah. Wis Pak, udah wae Pak. Bismillah. Ini yang dibilangin. Iki Iki lho, Mbak. Batuk-batuk terus.
bapak lu ya, iya watuk-watuk mbek panas saiki kok ya Cina ya Allah. Awakku lorong ini tapi ya menang. Aku kudu tetap ngupayakno rezeki untuk keluargaku. Senajan awakku durung mari tenanan ini. Permisi, saya bisa bicara dengan keluarga dari Bapak Agus? Saya dok, saya istrinya Pak Agus. Oke, bisa langsung ikut ruangan saya sebentar ya, Bu? Iya boleh. Silakan Ibu duduk. Baik, selamat pagi Bu. Pagi dok. Jadi gini Bu, saya mau nanya sebelumnya, apakah Ibu tahu bahwa Pak Agus ini terkena penyakit yang cukup parah? Hah? Penyakit apa dok? Jadi gini Bu, setelah kemarin kami melakukan pemeriksaan kepada Pak Agus, terdiagnosis untuk Pak Agus sendiri ini terkena penyakit tuberkulosis paru Ibu. Nah, karena Pak Agus ini cukup lama ya Bu untuk penanganannya hingga kemarin pingsan, sehingga untuk pengobatan ini cukup lama Bu, juga panjang pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya sendiri ini itu sekitar selama 6 bulan Bu. Untuk 2 bulan pertamanya itu wajib mengonsumsi obat setiap hari, lalu di 4 bulan terakhirnya itu mengonsumsinya cukup seminggu 2 kali aja Bu. Tapi itu harus dilakukan rutin nih Bu, agar nantinya tidak terjadi kekebalan obat pada tubuhnya. Untuk Ibu saya mohon untuk bantu mengawasi Pak Agusnya Bu, agar bisa meminum obatnya setiap hari secara rutin gitu. Baik, terima kasih dok. Kalau Iya, gitu Bu. saya pamit pulang itu. Iya Bu, silakan. Terima kasih Ibu. Iya dok. Assalamualaikum Dokter Weni. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya Dok? Tumben banget ini malam-malam menghubungi. Gini Dok, jadi warga di wilayah kerja Puskesmas Pasir Pelangi ini ada yang terdiagnosis TBC. Baru aja ketahuan tadi Dok. Astagfirullah, jadi pasien yang namanya Pak Agus itu dok? Jadi bener dong dok dugaan saya, karena kemarin kebetulan bilangnya itu udah batuk lama dan gak sembuh-sembuh. Ya Allah, terus gimana dong dok? Jadi sekarang sedang ditangani oleh tim medis di sini Dok. Kok bisa sampai tidak ketahuan Dok? Memangnya yang bersangkutan tidak pernah periksa atau bagaimana? Gak pernah sih dok, Pak Agus ini emang gak pernah datang berobat ke puskesmas ya dok. Cuman yang saya tahu beliau ini memang batuk-batuk sejak lama dan baru periksa ke puskesmas sama saya beberapa hari yang lalu. Dan orang Pak Agus itu nganggapnya sepele kok dok, gak mau diperiksa macam-macam juga karena memang ada indikasi TBC kan dok. Kemudian saya resepkan untuk dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Malah cuma minta obat aja kok dok dari Pak Agusnya, sedangkan istrinya tuh ya menyarankan beliau biar dibawa ke rumah sakit. Cuman ya udahlah, nggak taunya emang beneran kena TBC ya dok ya. Saya mengerti Dok, jadi karena kita sudah mengetahui ada temuan pasien TBC di Balai Panti Cinta, jadi saya minta tolong nih pada Dokter Weni untuk mengkoordinir Puskesmas Pasir Pelangi. Mau diinformasikan juga hal ini kepada petugas Puskesmas ya Bu ya. Nah, saran saya untuk segera melakukan konseling kepada keluarga Pak Agus serta penyuluhan di daerah Panti Cinta Dok. Siap dokter, baik. Setelah ini saya akan bantu mengarahkan puskesmas untuk tindak lanjutnya. Kemudian nantinya akan ada tenaga dari promosi kesehatan yang tentunya akan melakukan edukasi nih dok. Oke, sip. Baik dok, terima kasih banyak ya dok atas informasinya, ini emang sangat benar-benar penting banget nih buat kami. Oke, terima kasih juga Dok. Siang Ibu. Siang, silakan duduk. Siang Bu Nana, Bu Tari. Siang Ibu. Sudah pernah dengar belum temuan kasus dari perkampungan pesisir pantai? Kalau nggak salah Pantai Cinta ya?
Ah iya Bu, baru tadi pagi saya tahu informasinya. Saya dengar juga anaknya itu udah ada indikasi gejala TBC yang mungkin aja tertular oleh bapaknya. Oh, baik. Maka berarti udah tahu dong kenapa saya panggil kalian ke sini, Bu Nana, Bu Tari. Maka dari itu nih, saya minta tolong kepada Bu Nana dan Bu Tari untuk turun langsung ke perkampungan pesisir Pantai Cinta ya, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sana, terutama untuk warga Pak Agus. Karena saya dengar dari petugas surveillance kesehatan tadi pagi menginformasikan kepada saya bahwa keluarga Pak Agus itu kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Emang satu rumah itu isinya berapa orang Bu? Bayangkan saja Bu, dalam satu keluarga ada 7 orang tinggal dalam rumah yang minim ventilasi dan rumahnya sangat kecil. Apakah Ibu terbayang gimana kondisinya ya? Pantes sih. Iya kan? Sangat-sangat prihatin gak sih Bu? Iya, Bu, benar sekali. Apalagi kan masyarakat di sana, terutama para nelayan nih, itu ada gejala batuk juga. Mungkin sempat berkomunikasi juga ya dengan Pak Agus yang terdiagnosa TBC itu. Iya sih Bu, mungkin selanjutnya ini kita emang harus cepat-cepat melakukan penyuluhan ke masyarakat di sana ya Bu. Dan juga kita mungkin harus lakukan pendekatan gitu Bu ke keluarga Pak Agus, biar gak ada warga-warga yang mungkin terdiagnosa TBC. Betul Bu Nana, minta tolong ya untuk Bu Nana dan Bu Tari untuk segera melakukan penyuluhan itu. Kira-kira mau kapan nih penyuluhannya? Besok. Biar cepat. Mungkin bisa Besok kita langsung. siapkan materinya dulu biar besok bisa kita lakukan penyuluhan di sana. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Boleh silakan pergi, barangkali mau cari materi-materinya. Oh iya siap. Makasih ya Bu. Oke. Kita permisi Bu. Sugeng enjing ibu-ibu semuanya. Hari ini akan dilaksanakan penyuluhan mengenai TBC yang akan disampaikan oleh Bu Nana dan Bu Tari dari Puskesmas Pantai Cinta. Monggo Bu Nana dan Bu Tari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ade tadi, saya dan Bu Tari di sini akan memberikan informasi kepada ibu-ibu di sini karena sudah dapat temuan kasus nih Bu, bahwa ada salah satu warga Kampung Cinta ini terindikasi penyakit TBC. Tapi ibu-ibu jangan khawatir karena ya tujuan kita di sini akan memberikan informasi tersebut terkait apa sih itu penyakit TBC, penularannya bagaimana dan pencegahannya bagaimana. Bu, aja ngomongi wong kayak ngono iku ora apik. Lah fakta kok Bu, dek ini jarine bojone dhewe sing ngomong wis nganti dilucu. Lah kuwi berarti tenanan Bu, lek ngono piye iku? Mohon tenang ibu-ibu, terkait berita yang beredar tersebut, kami harap ibu-ibu tidak panik dalam menanggapinya, nggih. Kami di sini akan memberikan penjelasan mengenai TBC ini. Jadi agar ibu-ibu tidak salah paham dan tidak membuat asumsi sendiri. TBC ini memang bisa menular ibu-ibu, tetapi dengan langkah pencegahan yang bisa dilakukan bersama-sama, kita bisa mengobati dan mencegahnya kok. Nah, sebelumnya kita akan simak penjelasan dari saya dan Bu Nana nih. Mungkin dari ibu nanti kalau di tengah-tengah saya menyampaikan informasi ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan nih. Jadi penyakit TBC ini atau yang dikenal dengan penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri yang bernama bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini bakterinya itu menyerang paru-paru ibu-ibu atau paru-paru penderitanya gitu. Tapi tidak hanya paru-paru, mungkin juga bisa menyerang anggota tubuh lainnya seperti itu. Nah, gejalanya itu bisa berupa batuk,
selama 2 minggu. Jadi ibu-ibu ini kalau misalkan merasakan batuk kisaran waktu 2 minggu itu, mungkin ibu-ibu bisa memeriksakan diri ke puskesmas. Tapi nggak hanya serta-merta saya batuk mungkin udah 5 hari, oh apa saya TBC, enggak, jangan ya Bu ya, jangan mendiagnosis sendiri. Kalau misalkan ibu-ibu ini terkena TBC itu harus segera diperiksakan seperti itu. Selain itu juga batuk yang selama 2 minggu tadi, terus juga batuk berdahak. Batuk berdahaknya ini batuk berdahak yang berdarah seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu merasa batuk terus maaf ya, dan dirinya itu ada gumpalan darah, nah itu mungkin bisa segera diperiksakan. Nah juga ada demam yang tinggi. Jadi kalau misalkan merasa badannya panas terus selama mungkin 5 hari, dan itu benar-benar yang panas, bukan yang anget-anget, itu benar-benar yang panas, itu mungkin ibu bisa segera periksakan. Selain itu juga nafsu makannya berkurang, turun berat badan ibu atau ada anak-anaknya gitu. Jadi ibu-ibu bisa memeriksakan anak atau anggota keluarga ibu ke puskesmas. Ya Bu, pertanyaan bagus Bu, betul sekali. Memang kita ini menganggap bahwa batuk itu sebenarnya hal yang biasa ya. Tapi kalau batuknya itu sudah berlangsung lama, lebih dari 2 minggu, terus juga disertai gejala lain yang sudah dijelaskan sama Bu Nana sebelumnya tadi, ada berdahaknya, ada darahnya, itu harus segera diperiksakan deh. Jangan menunda-nunda, takutnya nanti malah bertambah parah seperti itu gitu. Bu, saya mau nanya Bu. Nah, terus kalau kita udah ada yang kena TBC, kita harus ngapain ya Bu? Kita tuh takut tertular ya Bu ya. Iya Bu. Tenang Bu Nija, penyakit TBC ini memang penyakit menular, tapi ditularkannya hanya melalui udara. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ketemu sama penderita TBC ini, nanti ibu-ibu berasumsi langsung saya terkena TBC. Enggak, jadi hanya melalui udara. Udaranya itu seperti apa sih? Jadi semisal nih penderita TBC ini batuk atau bersin, nah itu kan air liurnya mungkin bisa menyebar gitu. Nah mungkin itu bisa tertular secara langsung gitu. Nah jadi makanya itu ibu-ibu ini harus menjaga daya tahan tubuhnya agar tidak gampang terserang atau terkena penyakit TBC ini. Bu, mau nanya, semisal nih ya, kalau saya terkena TBC, apa iya saya udah nggak bisa lagi bekerja sebagai nelayan? Kalau ibu memang positif TBC, ibu masih bisa bekerja kok, tapi ada syaratnya nggih. Ibu harus menggunakan masker, jangan meludah sembarangan, lalu harus rutin periksa ke puskesmas. Dengan begitu, ibu tidak akan menulari orang lain dan bisa tetap produktif. Begitu nggih Bu? Baiklah ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Semoga informasi ini bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya, dan mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan informasi ini terkait TBC ini kepada anggota keluarga di rumah agar tidak ada lagi temuan kasus di kampung pasir kita ini. Nah, saya bisa tinggi Bu, misal kan sudah ditemukan kasus ini,
Permisi. Ya Mbak, dulu. Halo, siapa ya Mbak? Perkenalkan, saya Ibu Dewi sebagai konselor TBC. Saya dengar Pak Agus menderita TBC ya. Apakah saya boleh masuk untuk berbincang-bincang sebentar? Oh, silakan masuk. Terima kasih. Permisi, Bu. Konselor? Iya Mbak. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dewi sebagai konselor TBC. Iya Mbak. Ya, Pak Agus, saya di sini tahu Bapak sedang tidak enak badan. Tetapi penyakit TBC ini kalau dibiarkan akan berbahaya Pak, terutama untuk anak-anak. Nah, saya sih tahu Mbak penyakit saya itu apa. Tapi kan yang paling besok ini ya sembuh. Ya memang penyakit TBC bisa sembuh dengan minum obat. Tetapi minum obatnya harus secara rutin Pak, dan harus memeriksakan diri ke dokter secara teratur. Kalau tidak nanti akan menularkan terutama kepada anak Bapak. Mungkin saya bisa memeriksa anaknya Pak. Dia namanya siapa? Nama saya Dita. Oh Dita. Saya belum periksa sebentar ya. Permisi ya. Kenapa ya? Bapak bisa dilihat ini Dek Dita sepertinya mengalami gejala yang sama seperti TBC. Mungkin untuk memastikan kita bisa memeriksakan ke dokter segera. Saya tuh juga khawatir, takut Mbak. Dari kemarin pas dia panas itu loh, kayak gejalanya mirip bapak. Itu berarti gara-gara saya ya Mbak ya. Duh, minta maaf ya Dok ya. Gara-gara Bapak kamu juga jadi sakit kayak gini. Ya udah kalau kayak gitu saya mau ikut pengobatan nih Dok. Tidak apa-apa Pak. Mungkin kita sekarang fokusnya agar Dek Dita segera sembuh. Mungkin di sini saya ini ya sedikit menjelaskan mengenai TBC. Jadi tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh bakteri. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini biasanya menyerang di bagian paru-paru. Nah, oleh karena itu pengobatan TBC sangat penting Pak, agar tidak menularkan ke orang lain. Nah, biasanya pengobatan ini selama 6 sampai 12 bulan. Nah, cara mengurangi agar tidak menularkan itu bisa dengan vaksinasi, lalu juga menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekitar rumah, di dalam rumah gitu ya. Terus juga ini menghindari orang yang sudah terpapar tuberkulosis juga, dan rutin minum obat begitu ya. Sudah kalau gitu saya ikut Ibu. Saya mau berobat. Makasih nih Mbak infonya nih Mbak. Makasih ya, sama-sama. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. TBC bukan akhir dari segalanya. Dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, kamu bisa sembuh dan kembali hidup sehat. Jangan anggap remeh gejala yang telah berlangsung lama seperti batuk berdarah dan penurunan berat badan yang drastis. Jika kamu merasakannya, segera periksa ke dokter. Ayo dukung program pemerintah dengan TOS TBC. TOS TBC. Temukan dan obati Sampai sembuh. Minum obat itu harus secara rutin Pak, dan harus periksa dengan teratur. Udah harus masuk deh. Joko itu nih kayak lorone wantuk gitu loh. Loro wantuk kan kira mari waktu itu sesek.
Jadi gini Bu, setelah kami kemarin melakukan tindakan kepada Bapak Agus, jadi Pak Agus ini terdiagnosis terkena kelainan. Sangki, ya Pak ya. Anak ibu ya Pak ya, ini BPJS ya Pak ya, dan BPJS. Kayak mana Ki? Aku Tapi saya bukan Belum. Kameranya belum sama. Ini berapa? Woi,